Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU, senang sekali rasanya saya Syifa Astasia Utari dapat kembali menemani Anda dalam program Kolak, kajian opini aktual, agama dan kebudayaan bersama Profesor Dr. Abdul Mukti MID yang biasa kita sebut Pak Mukti. Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Awal Ramadan semangat puasa tetap Prof? Semangat, Luar tetap biasa. semangat, ya. Selalu semangat menebar kebaikan dimanapun beliau berada, apalagi di awal bulan Ramadan. Pemirsa, hari ini kita semuanya akan bersama-sama membahas bersama Pak Mukti. Saya boleh menyebut Pak Mukti? Ya, itu lebih enak. Baik. Jadi kita nanti akan bersama-sama membahas salah satu hal yang biasanya sulit sekali akan kita lakukan gitu pada saat awal Ramadan ya Prof ya. Kalau misalkan Ramadan kita susah sekali untuk fokus, lapar, galak biasanya ya. Baik pemirsa, di sini kita sudah bergabung bersama kita juga selain pemirsa yang ada di rumah, ada juga teman-teman yang di studio. Tapi mungkin Prof, sebelum kita mulai nih Prof dengan tema yang sangat luar biasa, bagaimana caranya kita itu bisa fokus atau the power of focus, gitu ya. Kita pantun dulu kayaknya ya Prof boleh, ya, sebentar ya Prof. Siapa Ya. di sini? Adik-adik teman-teman yang mau pantun? Saya boleh. Wah, siapa namanya? Nama saya Muhammad Rizky. Rizky, boleh dong Rizky, pantun dulu nih membuka acara kita. Oke. Ke Tangerang naik Vespa. Cakep, Lanjut ke Jakarta beli motor. cakep. Bulan ini kita puasa, jangan sampai bicara kotor. Wah, luar biasa. Baik, luar biasa ya ini pantunnya, saya juga punya nih buat Rizky. Apa tuh? Boleh ya Prof ya? Boleh Pak ya? Diajak bukber, jangan menolak. Apalagi kalau barengan Rizky. Sambil kita saksikan kolak, mencari berkah mudah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik pemirsa, seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya Pak ya, kita akan membahas nih bagaimana sih kalau misalnya kita, apalagi awal-awal Ramadan ya teman-teman semuanya, kita biasanya dihadapkan oleh hal-hal yang tidak terduga, apalagi kalau rasa lapar itu melanda ya. Jadi kita kadang-kadang dimintanya kerjaan A yang dikerjain B, mau minum air malah ke keran kamar toilet gitu ya, saking tidak fokusnya nih Prof ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak tanggapannya tentang kita tuh harus tahu the power of focus dalam menjalankan ibadah puasa. Gimana sih Pak caranya kita supaya bisa fokus selama menjalankan ibadah puasa menurut Bapak? Baik, terima kasih Mbak Syifa. Jadi kalau kita perhatikan Al-Quran yang berkaitan dengan perintah berpuasa itu dimulai dengan lafadz ya ayyuhalladzina amanu, yang itu secara umum sering diterjemahkan dengan wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita membaca Al-Quran dan juga kalau kita mencoba mengkaitkan pembukaan ayat puasa ini dalam kaidah bahasa Arab, ya ayyuhalladzina amanu itu dimulai dengan panggilan, sering disebut dengan munadi, panggilan. Yang panggilan itu kalau kita kaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran memang disebutkan dalam berbagai konteks. Lafadz ya ayyuha itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 150 kali. Wah, luar biasa. Sebagian dikaitkan dengan lafadz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada juga dikaitkan dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Atau juga ada ya ayyuhal insan, yang artinya juga sama, wahai sekalian manusia. Ada ayat lain yang juga disebutkan dalam konteks misalnya panggilan dan seruan khusus kepada kelompok tertentu. Misalnya ya Bani Israel gitu, wahai orang-orang atau keturunan Israel. Yang panggilan itu sebenarnya dimaksudkan agar kita ini memiliki perhatian
memiliki atensi akan informasi yang akan diberikan. Misalnya kalau Anda misalnya sedang di bandara, itu kan ada perhatian-perhatian para penumpang pesawat X gitu menuju ke Y, dipersilahkan masuk ke ruang tunggu. Nah itu kan panggilan itu kan khusus ya, orang yang dipanggil itu khusus, yang tidak penumpang nggak termasuk dalam panggilan itu kan. Yang tujuannya tidak ke kota Y tadi itu tidak juga yang dipanggil di situ. Sehingga dengan ya ayyuha itu sudah ada fokus, sudah ada undangan istimewa untuk orang-orang yang disebutkan di dalam panggilan itu. Nah, kalau kita coba perhatikan Al-Quran, maka ya ayyuhalladzina amanu itu kalau dikaitkan dengan misalnya ilmu tafsir, ya ayyuhalladzina amanu itu bisa menjadi salah satu ciri dari ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau disebut sebagai ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah itu ayat yang diturunkan setelah Rasulullah berhijrah, itu namanya ayat Madaniyah. Ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah itu namanya ayat-ayat Makkiyah. Nah, yang menjadi ciri ayat Makkiyah itu ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, apa bedanya? Kalau ya ayyuhan nas itu universal, manusia secara keseluruhan, apapun agamanya, apapun komunitasnya, itu semuanya termasuk dalam ya ayyuhan nas. Tetapi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu itu maknanya ada dua dalam kaitan dengan puasa itu. Yang pertama, yang dipanggil adalah orang yang beriman saja. Dalam konteks fikih hubungannya dengan puasa, maka yang terkena kewajiban puasa itu hanya orang Islam saja. Yang tidak Islam tidak terkena panggilan itu, tidak wajib melaksanakan puasa. Jadi begitu ada ya ayyuhalladzina amanu, sudah ada eksklusi. Yang tidak beriman tidak dipanggil, sehingga ini bisa menjadi exclusive invitation, undangan istimewa. Yang dipanggil itu orang-orang yang istimewa. Tapi kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu juga bisa berarti orang-orang beriman itu bagaimana dia menjawab panggilan itu. Jadi kalau yang pertama itu imannya, yang kedua kualifikasi atau kualitas imannya itu yang akan menentukan bagaimana dia merespon panggilan atau undangan itu. Kalau imannya lagi on, imannya lagi bagus, dia bergembira menyambut panggilan itu. Kalau imannya sedang biasa-biasa saja, ya sudahlah, just do it, mau apa lagi gitu. Udah waktunya puasa ya puasa aja gitu. Nah, kalau yang imannya sedang turun, mungkin dia menyambutnya, aduh sudah puasa lagi nih, kira-kira begitu. Nah, karena itu maka ketika kita mendapatkan undangan istimewa ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus fokus. Nah, bagaimana kita nanti fokus dalam melaksanakan ibadah puasa, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut pada segmen yang berikutnya. Ya, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin prolog ya Prof Pak ya, baru prolog. Jadi bagaimana kita menyikapi panggilan yang istimewa untuk berpuasa ya, bahwa kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang istimewa ya Prof ya Pak ya, betul. Ketika kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya. Baik pemirsa, sesaat lagi nantikan kami di segmen selanjutnya, yaitu nanti kami ada sesi tanya jawab Pak ya, dengan teman-teman yang di sini maupun yang di rumah mungkin ya. Nanti sampai bertemu lagi pada segmen selanjutnya. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Syifa Astasia Utari dalam program Kolak, kajian opini aktual agama dan kebudayaan bersama Prof Mukti. Baik, Prof Mukti atau Pak Mukti ya, biasa saya memanggilnya ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan tentang panggilan kepada orang-orang istimewa terkait dengan panggilan perintah puasa ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dikaitkan perhatian, itu kan memanggil itu butuh orang memperhatikan. Betul. Artinya ada orang yang harus memperhatikan dari panggilan yang sudah diberikan gitu ya. Tapi masalahnya tidak semua orang itu fokus untuk menjawab atau merespon perhatian atau panggilan-panggilan yang ada kepada kita. Jangankan jangankan manusia, bahkan orang-orang yang beriman pun kadang lalai terhadap panggilan-panggilan yang ada. Itu bagaimana Pak?
Ya, tadi pertanyaan sangat bagus sih, Pak. Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini dipanggil oleh Allah. Walaupun di situ tidak disebutkan siapa yang memanggil, tetapi bisa dipahami bahwa panggilan itu berasal dari Allah. Jadi kita adalah seorang yang tadi mendapatkan undangan istimewa dari Tuhan yang sangat kita rindukan. Sehingga seharusnya kita itu memberikan perhatian yang serius ini. Oh, kok sampai dipanggil, ini ada apa? Kira-kira begitu kan? Yeah. Nah, kita harus karena itu maka untuk kita bisa fokus, pertama memang kita harus pay attention to. Kita harus memberikan perhatian siapa yang memanggil, kemudian apa isi panggilan itu. Nah, ini yang disebut dengan fokus. Nah, karena itu maka kalau kita tuh diberikan undangan, kita sudah merasa bangga dulu. Yeah. Nah, ibarat misalnya Syifa atau tadi Rizky misalnya dipanggil presiden untuk ketemu, wah itu kan sudah satu panggilan yang istimewa kan. Jadi menerima undangan saja itu sudah satu hal yang istimewa, apalagi sampai memenuhi undangan itu. Nah, karena itu maka sebelum orang itu memenuhi panggilan itu, dia mesti akan prepare, dia akan sudah siapkan apa saja harus disiapkan untuk memenuhi panggilan itu. Sehingga karena itu dia kemudian menyiapkan diri. Kalau tadi pertama itu pay attention to, memberikan perhatian. Kemudian yang kedua itu adalah be mindful. Be mindful itu artinya apa? Merasa bahwa kita harus memberikan perhatian ini. Kalau kita itu sudah dipanggil, kita harus mengingatnya dengan sebaik-baiknya. Be mindful. Harus kita sadari betul bahwa kita ini orang beriman. Tadi kan ya ayyuhalladzina amanu kan. Jadi kita ngeh, oh iya ini saya ini yang dipanggil karena saya orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana saya memenuhi panggilan itu? Yang ketiga itu be happy. Be happy. Nah, seneng dong dipanggil yang istimewa, seneng dong. Jadi kita harus be happy, merasa bangga, merasa berbahagia, merasa cinta, merasa senang. Karena itu menyambut panggilan itu harus menyambut dengan panggilan yang sukacita. Ya, kita dipanggil oleh Allah itu sesuatu yang sangat kita rindukan. Malah mungkin kalau yang memanggil ini sosok yang sangat kita rindukan, itu bergetar hatinya itu. Betul sekali. Yang mendengar suaranya saja bergetar, apalagi memenuhi panggilannya kan. Betul. Ini ada apa ini kok saya dipanggil? Mesti saya ini seseorang yang sangat spesial, seorang yang sangat istimewa. Karena itu maka kemudian kalau dia sudah kita panggil be mindful, itu artinya apa? Kita juga be happy. Kemudian yang berikutnya apa? Be ready. Be happy, be ready. Harus siap ketika panggilan itu sudah tiba waktunya, dan kita harus fokus di situ. Nah, dipanggil apa? Dipanggil berpuasa. Nah, kalau dipanggil berpuasa, apa yang kita siapkan? Harus fokus ini, harus fokus. Kalau kita sudah berpuasa, kita harus sadar bahwa kita ini sedang berpuasa. Tadi, karena kita sedang berpuasa, apalagi di hari pertama kan, mungkin masih lupa kan, bangun tidur, langsung minum ya, langsung minum, biasanya ya Pak ya. Padahal sesungguhnya sudah puasa gitu kan. Itu berarti nggak fokus itu. Gitu. Apalagi lanjut sarapan ya Pak ya. Apalagi lanjut sarapan misalnya. Nah, ya itu karena nggak fokus. Atau misalnya sedang berpuasa, ada orang yang memancing kemarahan kita. Nah, terus kemudian kita membalas kemarahan itu dengan kemarahan yang sama. Nah, itu namanya tidak fokus dengan puasanya. Tadi pantunnya kan bagus kan. Kalau orang itu berpuasa, jangan berkata kotor. Nah, makanya kalau ada orang yang berpuasa berkata kotor itu, puasanya bisa menjadi rusak. Sehingga kalau kemudian ada yang memancing untuk orang yang berkata yang bodoh, berkata kotor, dia sadar, oh saya sedang berpuasa ini. Dia fokus ya, dia sadar. Jadi kita tidak boleh hanya fokus pada tidak boleh makan ya Pak. Betul. Ternyata ya, kita harus fokus pada perilaku kita juga sehari-hari, menjaga apa yang harus kita perbaiki setiap harinya di bulan Ramadan tentu saja. Dan oleh karena itu maka orang sedang berpuasa itu harus fokus, harus dia sadar betul bahwa saya sedang berpuasa. Apa yang diperbolehkan dan harus kita lakukan, apa yang dilarang dan bisa membatalkan puasa, atau apa yang dilarang dan bisa mengurangi kesempurnaan puasa kita. Puasanya tidak batal, tapi tidak sempurna. Nah, kita ingin supaya fokus. Nah, kita perlu tahu semuanya itu. Ya, bisa kita pahami apa yang harus kita lakukan, do, apa yang tidak boleh kita lakukan, don't gitu, ya kan?
tetapi nggak boleh down. Nggak boleh down ya. Nggak boleh down. Oke. Gitu, nggak Ngomong-ngomong boleh down. tentang down ya Pak ya. Nah nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut karena sepertinya sudah ada yang tidak sabar untuk Ya. bertanya nih di Ya. sini di audiens. Boleh mungkin Mame mau bertanya? Iya silahkan. silakan, ya. Iya. Izin bertanya Pak, Ya. mungkin tadi kan berbicara tentang panggilan ya Pak. Kadang kita itu terdengar gitu atas panggilan-panggilan itu, tapi kadang masalahnya itu ada di hati. Hati Wah. kita Ya. itu tidak tergerak untuk melakukan hal tersebut. Mungkin ada nggak dari Pak Mukti caranya agar hati kita itu siap atas panggilan itu Pak? Paling itu Ya, aja. Wah. baik. Pertanyaan sangat bagus ya. Betul. Jadi Silakan. tadi kita sampaikan bahwa kita ini harus be mindful. Be mindful. Be mindful itu artinya kita memang harus pay attention to ya, harus memberikan perhatian, harus sadar betul. Bahkan panggilan itu panggilan yang sangat ditunggu. Nah, kita ini kan sudah mempersiapkan diri sebelum Ramadan itu, sudah melakukan persiapan masuk bulan Ramadan. Kan sekarang di bulan Sya'ban sebelumnya itu sudah ada riyadhah ya, sudah ada bukan latihan ya, tetapi warming up Sudah, untuk ya, kita nanti masuk pemanasan puasa Ramadan, sehingga pada hari pertama itu tidak menjadi hari yang kita down. Hari pertama itu bisa menjadi hari yang down kan. Ada yang sempat nanya, ini telinga saya masih apa enggak itu karena saking lemesnya itu. Tetapi kalau sudah ada riyadhah, ada latihan, maka kita kemudian menyiapkan diri untuk itu. Kalau kita sudah ready, maka kita sudah alert ya. Alert itu artinya punya kepekaan yang tinggi karena sudah menunggu waktunya tiba. Begitu waktu itu tiba, maka kita akan menyambutnya dengan sukacita. Sehingga karena itu, maka kuncinya supaya kita bisa segera dan bergembira menyambut panggilan itu, kita memang harus tadi selain be mindful, itu juga harus punya alertness, punya kepekaan dan kemudian punya kesiapan. Nah, yang membuat kita siap itu apa? Iman kita. Iman. Karena itu tadi kembali dipanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga kalau kita tuh fokus, puasa kita tuh bisa khusyuk. Bisa khusyuk. Apalagi misalnya kita puasa ini kan pada saat Anda sekalian masih kuliah kan. Anda sekalian masih harus beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau kita tuh fokus, orang berpuasa itu Pasti akan bisa menahan diri, bisa tahan godaan. Nah, kalau sedang jalan ini kan panas, aus, ya kan, apalagi kebayang situ minumannya ada Es cincau. es cincau, nah, itu kan. es teh manis. Nah, dia kemudian sadar, oh saya sedang puasa ini, nah, gitu kan. Walaupun nanti ada warung yang tetap buka, ya nggak usah tergoda, kita fokus saja. Karena itu menurut saya kalau bulan Ramadan itu kalau kita ini fokus, walaupun warung itu dibuka, ya nggak masalah. Iya, oke. Nggak masalah karena apa? Kita sadar betul bahwa kita sedang berpuasa. Iya. Karena itu saya Baik. termasuk yang berpendapat kalau bulan Ramadan itu sebenarnya warung nggak perlu ditutup, biarin aja buka. Menguji iman masing-masing ya Pak kan ya. itu kan panggilan iman. Iya. Kalau orang itu imannya nggak kuat kan, walaupun warungnya itu ditutup, ya dia malah aman makannya di situ kan. Aman dia kan. Ya, karena apa? Nggak ketahuan nah, gitu. Tapi kalau kita ini fokus, yang memanggil itu iman kita, walaupun warung buka, oh tenang saja, puasa Iya. ini lebih utama dari makan. Nanti juga pada waktunya ada waktu untuk makan, misalnya begitu. Baik, ya siap. Baik Prof, luar biasa sekali. Demikian jawaban dari Pak Mukti ya tentang bagaimana menjaga fokus ketika beribadah puasa, terutama ketika kita harus paham siapa yang sedang dipanggil nih untuk berpuasa. Baik pemirsa, demikian perbincangan dengan Pak Mukti. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Ya, kembali lagi bersama kami dalam program Kolak ya, kajian opini aktual agama dan kebudayaan bersama Bapak Mukti ya, Abdul Mukti. Baik Pak, mungkin tadi yang sudah kita bahas tentang bagaimana fokus ketika menjalankan ibadah puasa, terutama ketika memang itu merupakan panggilan bagi kita kaum muslim ya. Berarti kan kita memang termasuk orang-orang yang istimewa. Mungkin ada tanggapan terakhir dari Bapak terkait dengan fokus tersebut, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap fokus dan bagaimana pengalaman Bapak? Ya, yang pertama kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kita ini sedang berpuasa, sehingga kita fokus di situ.
Yang kedua, puasa itu adalah ibadah dan panggilan yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang beriman. Jadi kita itu harus percaya diri di dalam berpuasa dan harus bangga dengan berpuasa itu. Jangan berpuasa menjadi beban, jangan berpuasa menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa beraktivitas sebagaimana di luar bulan Ramadan. Nah, karena itu maka tadi saya sampaikan, kalau orang sudah fokus puasa, walaupun warung itu dibuka, enggak apa-apa, kita enggak akan tergoda ya. Gitu. Ya, betul. Karena kita sedang puasa, maka kita akan fokus melaksanakan ibadah itu. Ya, kita siapkan mental kita, ada mental readiness namanya, kesiapan mental, bahwa memang akan ada banyak hal yang bisa merusak atau membatalkan puasa kita. Ada juga hal yang bisa mengurangi kesempurnaan ibadah puasa kita itu. Tapi kalau kita fokus, maka kita tahu mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita laksanakan. Iya, baik. Itu yang kita sebut dengan fokus. Dan karena kita fokus, maka puasa itu bukan karena disuruh orang, tapi karena menjadi bagian dari kebutuhan kita, bahkan menurut saya. Bagian dari kebutuhan kita untuk kita ini bisa memenuhi panggilan yang istimewa itu. Kalau kita ini fokus, kerja itu kalau fokus, itu kan hasilnya bisa banyak. Optimal ya, Pak? Optimal. Kalau kerja tidak fokus, itu kelihatannya orang itu sibuk mengerjakan banyak hal, tapi hasilnya tidak ada. Yeah. Hasilnya tidak ada. Ada kan orang yang dia itu kelihatannya itu mengerjakan banyak hal. Bahasa Jawanya gedebak-gedebuk kesana kemari gitu. Tapi hasilnya nihil ya, Pak? Tapi hasilnya nihil. Yeah. Anda misalnya ketika sedang kuliah, ya kan, itu kan ada hal yang penting yang disampaikan oleh dosen, ada hal yang tidak penting yang disampaikan oleh dosen itu, atau mungkin ada hal yang sifatnya hanya untuk selingan supaya tetap ada perhatian. Nah, kalau orang itu fokus, maka dia bisa memilih mana penjelasan yang penting, mana yang tidak penting, dan mana yang itu menjadi sesuatu yang hanya sekedar dianggap angin lalu saja. Betul. Nah, karena itu maka selama kita berpuasa, supaya kita ini fokus, maka kita harus meninggalkan sesuatu yang disebut dengan laghun. Laghun itu artinya perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Karena ada orang kadang-kadang sama puasa supaya nggak lapar, dia chatting aja terus kan. Yang nggak penting-penting dia chatting gitu kan. Itu namanya nggak fokus gitu kan. Kenapa? Biar nggak lapar gitu, atau apa? Mohon maaf ya. Nah, itu melampiaskan kan, itu nggak boleh. Atau misalnya udahlah, daripada di luar panas, nge-mall aja terus gitu kan, di mall aja gitu kan, supaya dingin ya kan. Anda gitu ya? Ya, saya dulu juga begitu. Ya boleh sih, cuma godaannya lebih berat gitu. Memang adem sih adem, tetapi melihat es krim gitu kan lain ya. Nah, karena itu maka kalau mau di tempat yang adem, bisa kan ngademnya di kampus, di perpustakaan gitu kan. Itu kan lebih produktif ya kan. Kan ngadem perpustakaannya kan full AC gitu, atau di masjid ya, masjid yang full AC gitu. Nah, kita memang harus bisa kemudian menyeleksi, memilih mana kegiatan yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Karena itu maka kalau kita ini fokus dalam melaksanakan ibadah puasa, kita akan melaksanakannya dengan gembira, dan fokus itu juga memilih mana sesuatu yang esensial dan mana sesuatu yang tidak esensial. Tahu sesuatu yang esensial itu? Yang seperti apa, Pak? Yang sesuatu yang memang itu sangat penting untuk kita lakukan. Esensi dari puasa itu kan menahan diri. Itu yang esensial. Betul. Saya punya buku judulnya itu esensial gitu. Itu ada 2 gambar, satu tuh garis ruwet gitu. Garis ruwet yang disambung-sambung kayak benang kusut gitu. Nah, tapi juga ada garis yang dia itu sama garis, tetapi dia teratur sehingga dia bentuknya terlihat dan kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, fokus itu juga termasuk merencanakan kegiatan selama kita puasa. Kita sudah prepare secara mental bahwa kita akan puasa selama 1 bulan. Jadi tidak boleh kalau puasa, walaupun kita boleh tidak berpuasa, tapi sudah merancang, oh tidak apa-apa ini berat, nanti kan saya bisa cuti sekian hari. Nggak boleh begitu. Harus fokus niat supaya puasa 1 bulan. Sejak malam sudah dirancang. Malam tidur, saya nanti mau bangun jam 3 untuk sahur. Itu namanya fokus.
Begitu jam 3 bangun, ya bangun betul, jangan hanya matikan waker saja. Nah, itu namanya nggak fokus gitu. Biasanya bangun begitu. Betul, ya kan? Bangun betul. Nah, belum terbiasa. Nah, kalau itu ketika sahur siapkan sahur. Oke, habis sahur jangan tidur. Usahakan tadarus atau melaksanakan kegiatan bermanfaat, belajar misalnya, baru masuk subuh, sholat subuh. Nah, itu namanya kegiatan terencana. Nanti jam berapa kita ke kampus dan seterusnya, itu namanya orang fokus. Jadi orang fokus itu membuat planning Ya. tentang apa yang akan dia kerjakan. Sehingga karena itu, maka ketika sudah sekarang hari pertama bulan Ramadan, sudah harus mulai merancang ini. Saya akan puasa selama 1 bulan Ramadan ini, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kuat. Jangan baru puasa sudah merancang hari raya. Baru mulai sudah mikir hari rayanya. Bikin baju barunya sudah, tapi pelaksanaan ibadahnya belum. Itu namanya nggak fokus. Nah, karena itu maka kita harus fokus bisa melaksanakan puasa. Selain kita tidak makan, tidak minum, perbanyak ibadah, perbanyak kegiatan yang bermanfaat, karena itu juga bisa bernilai ibadah, dan tinggalkan hal yang bisa merusak puasa kita. Kalau sudah seperti itu, mau ada es krim lewat, ya sudah kita katakan saya puasa. Iya. Mau ada bakso lewat, saya puasa. Nanti ada waktunya, gitu kan. Ada apa lagi? Ada bakso, ada pizza Pak kalau di sini ya. Nanti sore gitu. Oh, ada film bagus Film nih bagus. di Netflix. Wah, Oh. sambil makan popcorn gitu Pak Nah, ya kita biasanya. misalnya kan, nah itu nanti dulu, ini sedang puasa, jadi Netflixnya Sabar. ditunda gitu. Itu Yes. namanya fokus. Supaya apa? Supaya kesempatan dan undangan istimewa yang diberikan oleh Allah untuk kita ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu Kak Siva. Baik, terima kasih Pak Mukti untuk penjelasannya, dan itu adalah tips dan trik bagaimana kita harus tetap produktif selama menjalankan ibadah puasa. Jadi jangan merencanakan, memang betul membuat perencanaan ya Prof, ya Pak ya. Tapi perencanaannya bukan merencanakan tidur selama 1 bulan, hibernasi, mentang-mentang ibadah, tidur juga adalah ibadah gitu ya. Baik, mungkin demikian pemirsa di seluruh Indonesia maupun yang di studio, perbincangan kita hari ini dengan Bapak Mukti, terutama terkait dengan tema The Power of Focus. Jadi bagaimana kita bisa fokus dalam menjalankan ibadah kita selama 1 bulan penuh ya. Dan beruntunglah kita sebagai orang muslim yang memang mendapatkan undangan khusus untuk menjalankan panggilan tersebut ya. Baik, tetap semangat. Terima kasih, mungkin sayangnya harus saya akhiri pertemuan kita pada hari ini ya di program Kolak Kita episode pertama ya di bulan Ramadan, awal Ramadan yang sangat mulia ini. Terima kasih, saya Syifa Astasya Utari beserta seluruh tim Kolak yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.